Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, berjumpa lagi bersama Kak Ari di channel Arya di Video. Bagaimana kabarnya adik-adik semuanya? Kak Ari harapkan selalu dalam baik saja ya. Selalu sehat walafiat, selalu jaga kesehatan di tengah-tengah pandemi virus corona. Dan tak lupa untuk selalu semangat untuk belajar, walau belajarnya masih di rumah. Kali ini Kak Ari akan menyampaikan sebuah materi pembelajaran kelas 3 SD, yaitu pada pembelajaran 4, subtema 2, tema 1, perkembangan dan pertumbuhan makhluk hidup, buku tematik terpadu kurikulum 2013. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya untuk mengklik tombol like, subscribe, nyalakan loncengnya untuk mendapatkan video pembelajaran terbaru di channel Arya di Video. Terima kasih. Langsung saja memulai pembelajaran. Pembelajaran 4. Ayo mengamati. Bacalah teks di bawah ini dengan nyaring. Makanan dan kesehatan. Pagi ini, anak-anak SD Nusantara bermain tarik tambang. Mereka dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama terdiri atas Udin, Lani, dan Beni. Kelompok kedua terdiri atas Edo, Dayu, dan Siti. Semua senang sekali. Tiba-tiba terdengar suara Edo mengaduh kesakitan. Rupanya Edo terjatuh dan tertarik oleh kelompok Udin. Semua temannya merasa sedih dan kaget. Mereka kaget karena Edo terjatuh. Edo anak terkuat di antara mereka. Pada setiap perlombaan, Edo selalu menang. Mereka pun membantu Edo berdiri dan menghiburnya. Ternyata pagi ini Edo lupa sarapan sehingga badannya terasa lemas. Edo bangun kesiangan dan terburu-buru berangkat ke sekolah. Untuk menjadi kuat, kita harus banyak berlatih dan makan dengan cukup. Nah, setelah kalian membaca teks ya yang berjudul makanan dan kesehatan secara nyaring, kalian coba isi atau jawab soal-soal berikut ini. Ayo menulis. Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan teks yang kamu baca. Ingat ya, jawabannya harus sesuai dengan teks yang kamu baca yang tadi ya, yang judulnya makanan dan kesehatan. Nomor 1. Apa yang sedang dilakukan oleh anak-anak SD Nusantara? Jawabannya bisa dijawab. Iya, pintar sekali. Jawabannya, yang dilakukan anak-anak SD Nusantara yaitu bermain tarik tambang. Untuk menjawab soal yang berikut ini, lebih baiknya yaitu jawabannya menulis kembali sebagian yang ditanyakan dalam soalnya. Seperti jawaban nomor 1 ini. Ada kata yang dilakukan anak-anak SD Nusantara yaitu. Nah, jawabannya tidak langsung ada bermain tarik tambang. Itu jawaban yang lebih baiknya dalam soal teks cerita. Ya, dapat dipahami. Kita coba untuk menjawab lagi di nomor yang 2. Nomor 2.
Mengapa Edo mengaduh kesakitan? Ya, tak lupa seperti tadi caranya, ya. Jawab dulu. Ya, benar sekali jawabannya. Edo mengaduh kesakitan karena Edo terjatuh. Nomor 3. Apa yang dilakukan teman-teman Edo saat Edo kesakitan? Ya, jawabannya tulis dulu beberapa kata yang ambil dari soalnya. Yang dilakukan teman-teman Edo saat Edo kesakitan yaitu membantu dan menghibur Edo. Nomor 4. Apakah kamu sarapan sebelum berangkat ke sekolah? Nah, kalau ini tidak berdasarkan teks ya, berdasarkan kenyataan ya dalam keseharian yang dilakukan kamu ya sekalian. Masing-masing bagaimana? Sejujurnya saja ditulis. Nah, bila mana setiap hari selalu sarapan atau tidak selalu sarapan, ataupun kadang sarapan atau kadang juga jarang sarapan atau tidak sarapan. Seperti Kari jawabannya. Kadang sarapan, kadang pula tidak sarapan. Sarapan ininya penulisannya ya. Terusnya. Nah, nomor 5. Jika kamu menjawab tidak, tuliskan alasannya. Nah, ini soalnya jika menjawab tidak sebelum sini, tidak sarapan, maka tulis di sini alasannya. Ya. Misalkan, nah, karena bangun kesiangan. Misalkan langsung boleh seperti ini jawabannya, ya. Yang nomor 6. Jika kamu menjawab iya, tuliskan makanan yang kamu makan saat sarapan. Nah, jika di sini menjawab iya, selalu sarapan atau iya, suka sarapan, maka jawab. Ya, nomor 6 ini. Dengan menulis makanan yang kamu makan saat sarapan. Silahkan tulis saja. Misalnya, aku sarapan dengan nasi dengan lauk pauk telur dadar. Ya. Ataupun kalian suka sarapan dengan roti atau hanya cukup sebagai sarapannya hanya sekedar susu atau yang lainnya. Silahkan tulis saja di kotak atau di buku tugas kalian masing-masing. Nomor 7. Apakah makananmu saat sarapan sudah termasuk makanan sehat dan bergizi? Nah, langsung saja dijawab ya. Dan sebelumnya harus dipahami atau dipikir dulu ya. Bergizi atau tidak. Seperti contohnya. Misalnya, iya, makanan yang aku makan termasuk makanan yang sehat dan bergizi. Dan tadi kan ya, misalkan dengan lauk pauknya telur dadar ya. Selanjutnya, Siti suka sayur bayam, Dayu lebih suka wortel. Kedua sayuran itu makanan sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Intinya dalam pembelajaran ini kita harus mendepankan ya sikap untuk saling menghargai ya.
dengan satu sama lain. Lani suka ikan. Udin lebih suka daging. Kedua lauk itu makanan sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Edo suka kentang, Benny suka roti. Kedua makanan itu makanan sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Ayo bercerita. Apa makanan kesukaanmu? Apakah makanan kesukaanmu termasuk makanan yang sehat dan bergizi? Ayo tulis dan ceritakan makanan kesukaanmu. Kak Ari di sini akan membuat contoh ceritanya ya. Nah, kalian pahami dan kalian bisa kerjakan sendiri ya. Dan nantinya silahkan setorkan atau serahkan pada guru kalian masing-masing untuk penilaiannya. Misalnya seperti ini. Makanan kesukaanku adalah pepes ikan. Pepes ikan termasuk makanan yang sehat dan bergizi. Karena pepes ikan mengandung protein yang baik untuk tubuh. Nah, itu adalah contoh makanan kesukaan ya dan ceritanya. Silahkan kalian buat dan pikirkan ya, apakah makanan kesukaanmu itu sudah termasuk makanan yang sehat dan bergizi? Ya, tuliskan dan ceritakan ya pada buku tugas masing-masing. Ayo mencoba. Kamu sudah mengetahui bahan makanan berpengaruh pada kekuatan dan daya tahan tubuh. Olahraga juga berpengaruh terhadap kekuatan tubuh. Cobalah lakukan permainan kijang dan rusa di bawah ini untuk melatih kekuatan tubuhmu. Di sini ada dua kelompok ya. Kelompok rusa, kelompok kijang. Aturan mainnya seperti ini. Kijang dan rusa. Anak-anak berdiri dalam dua baris. Mereka berdiri saling berhadap-hadapan. Buatlah garis di depan kedua barisan tersebut. Ambil jarak agar tidak berdekatan. Deretan yang satu diberi nama rusa. Deretan yang lainnya diberi nama kijang. Apabila guru memanggil kijang, maka deret kijang melompat ke depan, sedangkan deret rusa berjalan ke belakang. Apabila guru memanggil rusa, maka deret rusa melompat ke depan, sedangkan deret kijang berjalan ke belakang. Kelompok yang selalu benar mengikuti instruksi adalah pemenangnya. Bagaimana perasaanmu setelah bermain? Menyenangkan bukan? Apakah kamu dapat teman-teman kuat melakukan gerakan tersebut? Apakah kamu dan teman-teman kuat melakukan gerakan tersebut? Makan dan berlatihlah secara teratur agar kekuatan dan daya tahan tubuhmu bertambah. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua memberikan informasi kepada siswa tentang contoh makanan sehat dan bergizi yang ada di rumah. Ya.
Terima kasih kepada adik-adik ya yang sudah menyimak dari awal sampai akhir ini. Semoga kalian semuanya dapat memahami ya. Dan tak lupa terima kasih pula kepada para orang tua yang selalu mendampingi anaknya untuk melakukan proses pembelajaran di rumah. Akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.